Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle kabinet merah putih dengan mencopot 5 menteri pada Senin lalu, di mana 4 diantaranya ini juga pernah bekerja sebagai menteri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 2 hari pasca keputusan reshuffle tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini berkunjung dan menyambangi kediaman dari mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kemudian pesan yang ingin disampaikan? Apa komunikasi politik juga yang berlangsung antara dua tokoh ini? Pemirsa, kami akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Bersama saya Kenan. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu kami juga akan hadirkan dialog untuk Anda yang membahas mengenai pembunuhan sadis disertai mutilasi terhadap tubuh seorang wanita menjadi lebih dari 300 bagian di Mojokerto, Jawa Timur. Ini ternyata pelakunya adalah tak lain kekasihnya sendiri. Dan informasi yang beredar belakangan ini ternyata keduanya sebelumnya diduga pernah menikah siri. Benarkah informasi tersebut? Dan sebenarnya apa yang memantik emosi dari pelaku sehingga melakukan tindakan sadis ini? Seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Sejumlah aktivis HAM mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan aktivis tersebut sebagai bentuk solidaritas dan menemani keluarga untuk... Ratusan buruh dan driver ojek online menggelar aksi dengan melakukan long march dari Jalan MH Tamrin menuju Gedung SMK Negeri 1 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ambruk dan menimpa puluhan siswa yang tengah belajar di dalam kelas. Pemirsa, helikopter berpenumpang 4 orang milik maskapai Intan Angkasa siang tadi dikabarkan hilang kontak dalam perjalanan. Ya, akibat hujan deras yang melanda kota Denpasar sejak pukul 2 dini hari, 2 unit ruko di bantaran Sungai Badung yang dihuni 2 keluarga ambrol. Hujan deras yang mengguyur kota Denpasar sejak Selasa malam menyebabkan banjir di 43 lokasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Istana Merdeka pada Rabu siang tadi. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terus menyanggah meskipun Kejaksaan Agung telah memiliki bukti cukup untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. Ya, Kejaksaan Agung menyebut Nadiem punya sederet andil dalam dugaan korupsi proyek pengadaan laptop yang merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Selengkapnya dalam Ulas Utas, proyek laptop digitalisasi berakhir bui. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle kabinet merah putih dengan mencopot 5 menterinya, di mana 4 menteri lainnya atau diantaranya ini juga sempat bekerja di era pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, pemirsa. Dan beberapa saat kemudian setelah reshuffle dilakukan, ini Wapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung mendatangi kediaman dan bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kira-kira yang dibahas dalam pertemuan tersebut, pemirsa? Kita akan mendiskusikannya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada pengamat komunikasi politik dari BRIN, ada Prof. Lili Romli. Luar biasa sadis, pemirsa, aksi pembunuhan ini disertai mutilasi. Informasinya terakhir ini ditemukan lebih dari 300 anggota tubuh yang telah dimutilasi dari milik korban, begitu ya. Kita akan langsung membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir maupun melalui sambungan virtual. Sudah ada Bang Reza Indragiri di sini yang merupakan pakar psikologi forensik. Bang Reza dan juga Pak Kapolres, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Saat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda bersama dengan Celia Alessandra. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.